sekarang kan banyak yang bahas juga tentang postdoktoral, dia yang lagi rame gitu, termasuk dari program kita ternyata ada nih di Triple IU, seperti Mas Arief juga salah satu scholarship-nya gitu. Nah, ini kan inline gitu ya sama profesi Mas Arief sebagai lecturer gitu, sebagai educator gitu. Nah, kira-kira apa benefitnya program postdoktoral ini untuk Mas Arief sendiri, atau misalnya untuk teman-teman yang tidak berasal dari profesi educator gitu? Ya, karena ini juga beberapa saya lihat di program postdoktoral itu juga menerima yang memiliki background profesional kayak gitu. Nah, jadi balik-balik lagi sih kalau untuk saya sendiri personally yang sudah berkecimpung di dunia perdosenan gitu kan, persilatan pendidikan itu kita bilangnya, itu sebenarnya ada banyak hal manfaat yang bisa kita dapatkan, baik itu secara karirnya ataupun secara benefit-benefit lain. Karena beberapa juga teman ada yang mungkin karena masih jarang ya di Indonesia istilah postdoktoral ngapain, nah itu terus emang nanti gimana, emang ke karir kamu nggak rugi 3 bulan ninggalin kampus, terus karir nanti gimana. Justru teman-teman, nah ini yang mungkin belum banyak diketahui juga, ketika benefit dari postdoktoral itu, ketika kita bisa gabung sebagai postdoktoral fellowship itu akan ada poin yang dinilai untuk kenaikan pangkat, untuk karir, kenaikan karir. Nah itu juga yang menjadi alasan saya juga kan, kita ini juga kan lihat juga, kalau nggak ngapain kita ninggalin karir kita di misalnya kayak saya di Bengkulu itu ke Depok 3 bulan bahkan lebih gitu kan, 3 bulan lebih di sini karena ada ininya kok, ada benefitnya baik itu secara kelembagaan kita saya di UIN Bengkulu itu untuk bisa diklaim sebagai misalnya apa ya, semacam invited lecturers di UI 3 sepanjang ada undangannya, ada buktinya, itu kampus bisa diklaim untuk akreditasinya, untuk rekognisinya. Secara pribadi juga untuk kenaikan pangkat, kenaikan grade dan lain-lain itu bisa diklaim. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang mungkin profesional belum ada karir di dosen, itu di sini juga itu untuk program postdoktoral itu kan bisa kembali mengasah misalnya riset kita. Itu tadi untuk beberapa kolaborasi itu kan saya akhirnya di sini ketemu dengan Pak Dr. Bambang yang selama ini saya hanya baca karyanya dan pernah bahkan mengajukan tulisan ke beliau untuk dipublikasi. Beliau ahli di bidang rush model, ketemu langsung, ngobrol langsung, belajar langsung. Itu kan hal-hal yang mungkin tidak ternilai sih bagi saya kalau dari sisi materi. Membuka peluang ya, opportunity yang lain untuk ketemu orang-orang yang lain. Benar sekali. Selama 3 bulan ini Mas Arief selalu ngantor kah, atau maksudnya selalu stay untuk berangkat pagi pulang sore kayak gitu, kayak ngajar lah istilahnya, atau fleksibel aja jamnya? Sebenarnya kalau dari semacam aturan atau inilah ya, kemarin kita di briefing di awal itu tidak harus ada jam kantor absensi di sini. Nah, cuma yang penting ini bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan tanggung jawab. Nah, cuma karena memang niat saya untuk totalitas di sini, belajar dan lain-lain, mencari peluang, mengerjakan riset, kolaborasi, ngobrol sama mahasiswa. Dan juga saya belajar banyak dari teman-teman mahasiswa kan yang berbagai macam background teman-teman itu. Nah, itu juga saya jadikan itu sebagai momentum saya untuk totalitas di UI 3. Makanya saya tetap ngantor pagi, pulang sore gitu. Kecuali kalau ada beberapa kegiatan-kegiatan lain biasanya di beberapa tempat, tapi hampir setiap hari seperti itu polanya. Pokoknya sejak dari datang akhir Agustus sampai sekarang pertengahan November saya memang belum pernah sekalipun pulang ke Bengkulu. Betah ya Mas ya? Betah saya di sini. Betah di sini. Apalagi katanya ada rusa, saya belum pernah ketemu rusa. Oh iya, di sini. Ada rusa ya. Jadi kayak yang lagi viral. Asri sekali kampusnya sampai ada rusa. Oke. Mas Arief mengalami tantangan gitu nggak selama
menjadi fellowship sejauh ini? Kan udah betah banget nih, pasti juga ada dong kayak mungkin culture shock kan, karena kita di sini hidup dengan orang dari berbagai macam latar belakang dan negara gitu, pasti mungkin ada culture shock, ada pengalaman atau rintangan yang bisa diceritain gitu. Ya, interesting. Ini menarik sekali Mbak, karena memang dari awal saya sudah tahu dari teman-teman juga reputasi Triple IU yang mahasiswanya dari berbagai macam negara dan sudah terseleksi gitu kan secara ketat, karena saya juga punya beberapa teman-teman yang udah coba seleksi di sini tapi belum masuk-masuk. Itu menandakan bahwa selektif sekali untuk masuk jadi mahasiswa di sini. Nah, ketika datang ke sini, saya memang agak culture shock-nya itu dari sisi misalnya proses pengajaran, karena memang teman-teman kalau di Triple IU itu perkuliahannya menggunakan full bahasa Inggris. Betul sekali. Dan di Islamic Studies ada yang kelas bahasa Arab gitu ya. Nah, itu full, kalau di education tuh full bahasa Inggris. Berarti kalau kita sebagai fellowship di sini, scholar and resident, nanti masuk sebagai guest lecturer, yang ngajarnya pakai bahasa Inggris gitu kan, karena kan mahasiswanya berbagai macam. Nah, dan itu juga agak lumayan culture shock, karena setelah selesai S3 di awal 2021 kan pulang ke Indonesia, ngajarnya juga masih campuran gitu kan, pakai bahasa Indonesia. Di sini harus full lagi. Jadi harus recall lagi. Menyesuaikan. Lumayan. Dan itu kan nggak bisa, waktunya kan sebentar Mbak di sini kan. Jadi nggak bisa lama-lama saya untuk nge-recallnya. Paling nggak dalam 1-2 minggu udah harus ini lagi, udah harus fresh lagi. Nah, terus juga ketika di kelas itu kan mahasiswa-mahasiswi yang sudah terseleksi dari berbagai negara ini kan berarti kompetitif sekali. Nah, itu memang diskusinya, debatnya, pertanyaannya di dalam kelas itu juga sangat akademik sekali situasinya, sehingga itu tadi saya cerita, nggak cukup kadang di kelas waktu saya padahal ngajar itu cuma 2 jam, itu pun akhirnya saya perpanjang karena masih banyak pertanyaan 2,5 jam, itu masih mau lanjut. Saya bilang, guys ini kita udah sore, saya bilang udah. Jadi nggak bisa. Nah itu, oh ya kalau gitu Pak besok katanya bisa nggak, ada nggak, do you have an available time katanya untuk ketemu in your room katanya. Masih mau lagi ngubungin. Itu agak sedikit membuat saya culture shock itu. Terus juga jadi pokoknya setiap mau misalnya diskusi, ketemu ngajar atau gimana, persiapannya pasti dalam beberapa hari. Saya nggak bisa immediately langsung gitu, nggak bisa, harus ada persiapan. Nah sedangkan dulu kebalikannya, misalnya saya ngajar di beberapa kampus sebelumnya, kadang saya itu sampai stres karena mahasiswanya nggak mau ngomong di kelas. Di sini saya stres, itu saya beneran stres loh Mbak, mahasiswanya pressure ya, very active gitu kan. Jadi makin merasa pressure, tertantang gitu ya. Tertantang, dan ini saya niatkan sebagai upgrading lah kan, berarti saya harus naik level nih berarti gitu kan. Jadi doa Mas Arif dikabulkan, yang awalnya mahasiswanya pasif sekarang dikasih yang super aktif. Iyalah, super aktif gitu ya. Iya benar sekali. Tapi keadaan seperti itu sebenarnya nggak terjadi di education aja Mas, kelas education. Tapi di kelas yang lainnya teman-temannya itu pada aktif semua untuk diskusi segala macam. Nanti habis kelar kelas kita tetap diskusi di kantin. Habis itu ada fasilitas student room juga di Triple IU. Jadi buka 24 jam kampusnya. Kalau dulu kan di kampus-kampus mungkin yang lain jam 9 udah disuruh satpam pulang atau nggak sampai malam lah udah nggak bisa akses ruangan. Tapi kalau di sini kita dapat akses student room 24 jam gitu ya. Jadi teman-teman kalau masih mau lanjut belajar gitu, masih mau menghubungi dengan yang lainnya, dengan misalnya fellowshipnya atau dosen-dosen. Kalau dosen nggak mungkin ya karena udah jam pulang gitu. Tapi itu kenapa Mas Arif di sini hektik banget dengan aktivitasnya dengan mahasiswa, karena mereka juga pengen belajar dari Mas Arif sendiri. Dan saya juga mau belajar saya banyak belajar dari teman-teman mahasiswa, juga dari teman-teman mahasiswa di master, PhD itu. Makanya saya lagi-lagi saya menyatakan I really enjoy di sini. Oke, Mas Arif, kira-kira ada harapan nggak buat kegiatan fellowship ini ke depannya, atau program Mas Arif setelah ini kira-kira mau ngapain sih setelah fellowship ini? Boleh diceritain juga nggak teman-teman? Ya, kalau untuk setelah ini tentu saya masih ada plan yang lain gitu kan, untuk melanjutkan lagi
petualangan di dunia persilatan. Belajar lagi ya. Cari lagi kesempatan peluang, mungkin apakah postdoktoral di tempat lain dengan modal yang insya Allah saya udah menjadi inilah ya, lebih pede lagi karena sudah ditempa di Triple IU selama 3 bulan lebih ini. Itu saya masih pengen mencari itu lagi sembari mempersiapkan mungkin langkah-langkah yang lain lah ya. Pasti kalau di dosen itu kan cita-cita terbesarnya sebenarnya karir tertinggi seorang dosen itu bukan menjabat tetapi kan menjadi guru besar, profesor. Betul. Nah jadi ya pasti ke arah sana ada gitu kan peluang dan untuk persiapannya. Terus juga harapan untuk postdoktoral ini di Indonesia secara umumnya ya mudah-mudahan teman-teman bisa lebih aware ketika setelah melaksanakan program doktor itu masih ada kesempatan lagi untuk melanjutkan program melalui fellowship ataupun postdoktoral. Ini juga bisa menjadi budaya baru lah mungkin kedepannya di Indonesia gitu. Dan itu kan untuk tentu meningkatkan SDM kita di bidang akademik gitu kan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Makanya Triple IU saya rasa udah 3 tahunan melaksanakan program ini menjadi salah satu universitas yang duluan melaksanakan program-program postdoktoral di Indonesia, dan itu we really appreciate.